hidup. Di dalam kita mengikuti sunnah itu kalau dibedah dua. Ada ibadah, ada muamalah. Berikan muamalah kita yang terbaik di samping ibadah kita. Muamalah kita menentukan bagaimana posisi dunia dan akhirat kita. There's a pathway to peace if you want it. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like. They're only there so you stray from the coast. Chance that I get when I'm spending so long, praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, filling up, but I know it'll fall. It isn't for long. I got it, can't stop it, won't slow up, keep walking. We fall down real often. It's all good, keep folding, keep falling down. Yeah, every chance that I get when I stand in so long, praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. Yeah. Said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. I'm on my knees for you, anything, and it's anywhere for you. All I need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Muslim Munich Jerman yang semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan pada hati kita dalam proses panjang kita ketika kita menimba ilmu. Karena terkadang perjalanan panjang kita menimba ilmu yang kita harapkan itu adalah keberkahan yang bisa didapatkan oleh hati kita. Keberkahan yang ada pada hati kita itu adalah ketika kita mendapatkan 4 sifat pada hati kita. 4 sifat inilah yang menjadikan kita bisa diharamkan oleh Allah dari jilatan api neraka. Bagaimana 4 sifat dari keberkahan ilmu ketika kita mendapatkan keberkahannya? Semoga kita mendapatkan sifat hati yang selalu rendah hati, dan itulah yang dimaksudkan oleh Nabi dengan kata hayyinun, yaitu adalah mereka yang senantiasa rendah hati, tidak menyombongkan diri, tidak merasa tinggi, tidak merasa melangit di balik apapun yang dia peroleh dan dia dapatkan. Maka sesungguhnya siapapun yang selalu merendah hatinya dan tertutup kesombongannya, maka dia telah memiliki salah satu sifat dari hati yang diharamkan masuk neraka, yaitu adalah sifat hayyinun. Sifat yang kedua adalah layyinun atau lin. Semoga kita memiliki sebuah sifat yang luas di dalam kehidupan kita. Kita lunak, kita luas di dalam menyikapi teman-teman kita dan saudara-saudara kita ketika kita berinteraksi. Kita tidak menyakiti orang yang ada di sekitar kita dengan apa yang kita perbuat, dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita berkomitmen bagaimana kita senantiasa melunakkan hati kita ketika bersifat luas.
Kadang-kadang sikap kasar dan terlalu keras itu merusak banyak hal. Bukankah kerasnya sikap itu bisa menyebabkan pecahnya hati? Makanya yang kedua, sifat hati yang mereka diharamkan dari jilatan api neraka adalah ketika mereka mendapatkan sifat lin. Mereka itu menjadi orang yang luwes di dalam menyikapi satu perkara. Yang ketiga yaitu adalah ketika kita memiliki sifat qorib. Qorib itu adalah supel. Kita mudah bergaul dan orang itu merasa nyaman ketika bergaul di dekat kita. Mereka tahu rahasia kita pada dirinya akan terjaga. Mereka tahu aib kita dan kekurangan kita itu tidak akan diumbar-umbar olehnya. Sehingga mereka menjadi orang yang qorib. Mereka selalu supel, dekat dengan orang dan orang senang ketika di dekatnya, dan ketika kehadirannya itu menenangkan dan tidak membawa kegelisahan bagi orang yang didatangi olehnya. Itu yang disebut dengan sifat qorib. Sifat yang keempat yaitu adalah sahal. Sahal itu memudahkan, kita punya empati untuk meringankan urusan orang lain. Siapapun orang ketika mereka pada perjalanan ilmunya, lalu mereka mampu mengkondisikan hatinya untuk senantiasa rendah hati, luwes, supel, dan ternyata dia juga menjadi pribadi yang gampang memudahkan urusan orang lain ketika dia memiliki empati yang besar. Itulah yang dikatakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala ukhbirukum biman tukhramu alaihin nar. Kalian pengen tahu siapa orang yang diharamkan dari api neraka? Orang yang diharamkan dari api neraka adalah orang yang memiliki 4 sifat yang tadi kita jabarkan. Semoga perjalanan ilmu yang kita kaji menjadikan kita tidak sombong sekali dan tidak menjadikan kita keras kepala. Semoga perjalanan ilmu yang kita kaji menjadikan kita tidak kaku dan tidak keras. Supaya perjalanan ilmu yang kita dapatkan menjadikan kita supel, akrab kepada orang lain dan tidak menjadikan orang tersakiti dengan apa yang kita perbuat dan apa yang kita ucapkan. Dan semoga ketika kita senantiasa mempelajari ilmu, menjadikan kita mudah untuk memberikan pertolongan dan menghamparkan kemudahan kepada kehidupan orang lain. Itulah yang dimaksudkan dengan keberkahan, dan kita berdoa semoga keluarga besar Muslim Munich Jerman akan mendapatkan 4 sifat ini di dalam keinginan kita. Karena keinginan kita itu sederhana tetapi berdampak besar. Semoga kita pada kehidupan di masa mendatang diharumkan dari jilatan api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin insyaallah. Tentunya pertama kali kita senantiasa menata kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Bukan nikmatnya yang kurang, tetapi syukurnya yang kurang ditebalkan, syukurnya yang harus ditambah. Pada perjalanan kehidupan kita, ketika kita menyikapi setiap nikmat yang Allah terus turunkan di dalam kehidupan kita. Terkadang setan itu ketika menggoda kita, setan itu tidak hanya menggoda kita untuk berzina, minum khamr, dan makan riba. Tapi setan itu kalau menggoda kita, salah satunya adalah setan itu menggoda kita supaya kita lupa menaikkan volume kesyukuran kita kepada Allah. Kenapa setan itu paling senang ketika kita lalai di dalam kita bersyukur? Karena setan tahu bahwasanya syukur itu akan membuka banyak kebaikan pada kehidupan kita, dan syukur itu ketika hilang lalu tidak terperhatikan, lalu syukur itu menjadi anak tiri pada kehidupan kita. Kita akan merasakan kesempitan, kita akan mudah untuk hasad, kita mudah untuk dengki, kita mudah untuk dendam kepada apapun yang diperoleh orang lain, dan terkadang kita tidak bisa menikmati nikmat dan rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Hasad, dengki, iri itu biasanya dimulai dari orang yang tidak bersyukur terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada hidupnya, ketika dia suka sekali membanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Inilah yang menjadikan kita paham, setan ketika menggoda kita bukan hanya menggoda kita untuk berzina dan mengambil riba, tapi setan ketika menggoda kita dijadikan hati kita tidak pernah bersyukur. Gimana setan dasim ketika menggoda orang yang telah menikah? Dijadikan setiap pasangan melihat kekurangan terus pasangannya, dan dia membandingkan pasangannya dengan pasangan orang lain. Itu termasuk strateginya setan dasim supaya setiap orang ketika mereka menikah itu mereka saling berpisah. Gimana setan itu mencampakkan atau mencampakkan kepada kita permusuhan?
Yaitu ketika kita saling merasa lebih baik daripada saudara kita dan kita senantiasa membuka aib dan kekurangan dari saudara kita. Dan akhirnya kita merasa diri kita tidak pantas bergaul dengan dia ketika dia menurut pandangan kita jelek dan kita lupa sisi kebaikannya. Dan akhirnya terjadilah pertikaian dan permusuhan di antara orang yang sama-sama beriman kepada Allah. Itulah daya upaya setan. Makanya kita harus paham betapa setan itu berupaya terus bagaimana memisahkan hati kita dan menjadikan hati kita tidak pernah bersyukur terhadap apa yang kita peroleh. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Kunci kelapangan hidup adalah konsep hati yang bersyukur tanpa tapi terhadap setiap nikmat yang sudah Allah berikan pada hidupnya. Semoga kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin insyaallah. Bapak dan Ibu di Munich, Jerman, yang semoga Allah rahmati. Kita tentunya paham sekali bahwasanya kita di dalam kehidupan ini kita berinteraksi dengan banyak orang dan kita tidak diciptakan oleh Allah dalam kondisi kita sendirian. Allah menciptakan sebagaimana di dalam surat Al-Hujurat bahwasanya menciptakan manusia itu memang Allah ciptakan banyak manusia itu dengan ragamnya, dengan jumlahnya yang banyak. Salah satunya supaya kita senantiasa saling berkenalan dan tentunya di dalamnya ada ujian yang harus kita berikan. Ada ujian yang harus kita hadapi. Makanya tidak salah ketika kita mendapatkan dan kita menjumpai bagaimana Allah menyampaikan di dalam surat Al-Furqan. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun, dan dijadikan sebagian dari kita itu menjadi ujian bagi sebagian yang lainnya. Apakah kita tidak bersabar? Karena pada dasarnya Allah jadikan kita berjumpa dengan kerumunan manusia yang begitu banyak. Sekali lagi, karena sesungguhnya Allah itu ingin melihat sebatas mana kesabaran kita ketika kita menghadapi kerumunan manusia di dalam kita berinteraksi. Ini yang kita harus paham. Oleh karenanya ketika kita memahami tentang ini, maka ada beberapa kaidah yang harus kita miliki pada kehidupan kita ketika kita berinteraksi. Kaidah-kaidah ini harus selalu kita pegang, kaidah ini harus selalu kita perhatikan di dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita paham bahwasanya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ketika Allah menciptakan kita, memang begitu beragam, begitu banyak sukunya, banyak berbagai macam kabilahnya, dengan berbagai macam latar belakang, maka setidaknya kita harus mengetahui apa kaidah yang kita harus miliki pada kehidupan, supaya betul-betul kita bisa menjalani kehidupan ini dengan kondisi yang diridhai oleh Allah. Dan kita tidak sampai rusak pada kehidupan kita hanya karena kita tidak mengetahui petunjuk bagaimana kita berinteraksi. Karena kesalahan di dalam interaksi bisa menyebabkan pecahnya hati, dan pecahnya hati bisa menyuburkan pertikaian dan permusuhan di antara hamba yang beriman. Dan kita tentunya paham, tidak ada yang menjadikan kita saling bermusuhan kecuali adalah setan. Di dalam surat Al-Baqarah 102, Allah itu menyampaikan ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Bagaimana setan itu memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Setan itu ternyata bukan hanya bernafsu menjadikan manusia makan riba, bagaimana manusia berzina, tapi salah satu di antara obsesi besarnya setan itu bagaimana menjadikan manusia itu ketika mereka telah bersuami istri itu saling berpisah. Sebagaimana obsesinya setan itu bukan hanya menjadikan suami istri itu berpisah, tapi juga menjadikan bagaimana pertikaian dan permusuhan itu subur, melanda kepada setiap hati orang yang beriman, supaya orang beriman tidak tersisa kecuali semangat untuk saling bertikai, bermusuhan, dan membuka aib saudaranya. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan satu hadis yang membuat kita harus betul-betul merenung. Hadisnya itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna syaitana qad ya'isa ayyabuduhul musalluna fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan itu tidak pernah berputus asa. Sesungguhnya setan itu telah berputus asa untuk menjadikan patung kembali disembah di Jazirah Arab. Jadi setan itu sudah berputus asa untuk menjadikan patung disembah kembali di Jazirah Arab. Tetapi setan itu tidak pernah berputus asa untuk menjadikan
setiap orang itu saling bertikai dan saling bermusuhan sampai nanti hari kiamat. Jadi kalau kita melihat semangat hari ini, banyaknya orang bertikai, banyaknya orang bermusuhan, maka itu tidak lain salah satu di antara propaganda dan merupakan hasil kerjanya setan di dalam meniupkan pertikaian dan permusuhan di antara manusia. Nah, inilah kembali kita kepada kaidah kita di dalam kehidupan. Kaidah kita di dalam kehidupan, maka kita harus paham supaya kita menjadi bagian dari setiap orang yang beriman yang bisa meminimalisir pertikaian dan permusuhan di antara orang di sekitar kita. Dan ketika kita meminimalisir pertikaian dan permusuhan di antara orang yang beriman sesuai dengan apa yang kita mampu, mungkin kita tidak bisa menghapuskan permusuhan di atas muka bumi di antara orang beriman, tapi setidaknya kita mematikan api permusuhan di lokal terdekat dengan kita supaya kita mendapatkan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus kita pahami, dan inilah yang menjadi bagian penting yang harus kita mengerti. Ada 5, bagaimana kita berinteraksi di dalam kehidupan kita. Nomor 1, yang kita harus pahami di dalam kita berinteraksi pada kehidupan. Kita harus paham, kita ini menjadi hambanya Allah, dan ketika kita mengharapkan rahmatnya Allah, maka pahamilah ketika kita mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, rahmatnya Allah itu akan sulit kita dapatkan ketika kita gampang menyakiti dan ketika kita gampang memusuhi orang yang beriman. Rahmatnya Allah jauh dari mereka yang memiliki semangat untuk bertikai dan bermusuhan. Makanya kita mendapati bahwasanya ada sebuah riwayat yang diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya setiap amal itu dinaikkan pada hari Senin dan Kamis oleh para malaikat kecuali amalan orang yang bertikai. Makanya orang yang bertikai ketika bermusuhan, ketika yang satu menggunjing kepada satunya, yang satunya menggunjing kepada yang satunya, ketika kita sedang bermusuhan, yang menghalalkan gunjingan, yang menghalalkan ghibah yang kita lakukan kepada saudara kita, demi Allah, rahmatnya Allah itu jauh dari mereka yang bermusuhan ketika mereka tidak segera berdamai di dalam mereka memperbaiki kondisi mereka ketika hati mereka dijauhkan oleh setan. Tidaklah orang yang bertikai ditangguhkan pahalanya dan ditangguhkan catatan kebaikannya sampai mereka itu islah dan mereka rukun kembali ketika mereka menjalani kehidupan. Ini merupakan sebuah hadis yang memberikan kepada kita sebuah pelajaran penting. Bahwasanya ternyata rahmatnya Allah itu tidak hanya ditebus dengan kita melaksanakan sholat. Rahmatnya Allah itu tidak hanya kita tebus ketika kita mengosongkan perut kita dan lambung kita ketika kita puasa. Rahmatnya Allah itu tidak hanya ditebus ketika kita rajin melaksanakan tahajud, tetapi rahmatnya Allah itu ditebus ketika kita berkomitmen untuk saling mengalah di dalam satu sisi dan saling bernahan di satu sisi. Orang yang mengalah dan orang yang menahan itulah yang akan mendapatkan rahmatnya Allah. Mengalah, dia memberi maaf. Menahan, dia tidak melanggar kehormatan orang, dia tidak membicarakan kehormatan orang, dan dia tidak menggunjingkan kesalahan dan aibnya orang lain. Tidaklah orang yang menahan dan tidaklah orang yang mereka itu mengalah, dan tidaklah orang yang mereka itu menahan, kecuali mereka akan mudah mendapatkan rahmatnya Allah. Apa amalan yang lebih besar daripada amalan sholat itu sendiri? Apa amalan yang lebih besar dari amalan puasa itu sendiri? Yaitu islah di antara mereka yang bertikai. Makanya sampai kita mendapati dalam tataran perspektif fikih, maka seseorang itu boleh berbohong kalau sifatnya mendamaikan dua orang yang bertikai. Kenapa berbohong itu dibenci oleh Allah, tetapi dalam beberapa kondisi berbohong itu boleh. Salah satunya ketika kita mendamaikan dua orang yang bersaudara ketika mereka bermusuhan. Lalu kita berbohong untuk kebaikan kedua pihak ini supaya kedua belah pihak ini saling damai kembali dan rukun kembali. Karena dosanya berbohong itu jauh lebih rendah daripada dosanya ketika bermusuhan. Dan sesungguhnya ketika orang itu sedang berdamai, maka pahalanya lebih besar dan itu menutupi tercelanya dosa ketika dosa itu dilakukan dengan niat mendamaikan dua belah pihak ketika bertikai. Itulah rahmatnya Allah. Makanya orang-orang yang mereka di dalam kehidupan ini
ketika menuju kepada sebuah interaksi, lalu dia tidak tahu bahwasanya rahmatnya Allah itu sangatlah murah. Ya, rahmatnya Allah itu sangatlah pemurahnya Allah ketika membagikan kepada setiap makhluknya. Tapi ada beberapa di antara hambanya Allah yang tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah ketika mereka menodai, menyakiti, membicarakan, membuka aib saudaranya. Sampai akhirnya rahmat Allah itu tidak menyapa kepada mereka yang bertikai ketika mereka melakukan itu. Karena ketika engkau membuka ghibah, ketika engkau membuka aib saudaramu, itu akan memunculkan permusuhan dan akan menimbulkan dampak pertikaian. Maka sesungguhnya itulah yang menjadikan seseorang akan sulit mendapatkan keberkahan dari rahmat pada kehidupan di akhirat ketika kita bertikai dan bermusuhan. Ya. Sehingga di dalam interaksi kita pada kehidupan ini, ketika kita mengharapkan surganya Allah itu akan didapatkan kepada mereka yang senantiasa berupaya betul. Dia memahami betul ketika kita tidak banyak menyakitin orang, ketika kita tidak banyak melanggar batasan-batasan yang ada pada kehidupan manusia, kita menghormati boundaries dan batasan-batasan manusia, kita tidak membicarakan keburukannya, kita tidak menodai kehormatannya, dan sederet perkara yang bisa menyakiti saudara kita, sampai akhirnya saudara kita nyaman ketika di dekat kita, dan kita pun nyaman bersamanya ketika kita saling menjaga dan saling menahan. Tidaklah orang yang menjaga dan menahan kecuali akan mendapatkan rahmatnya Allah. Ini penting sekali supaya kita paham bahwasanya Islam itu bukan hanya ibadah makhdoh, bahwasanya Islam itu bukan hanya masalah fikih, Islam itu bukan hanya masalah tawaf, Islam itu bukan hanya masalah puasa, tapi seni menjaga dan menahan itu penting, ya, supaya kita betul-betul memahami bahwasanya di dalam interaksi sosial kita dengan orang di sekitar kita, di situ ada surgamu, di situ juga ada neraka. Ustadz mengatakan interaksi sosial kita bersama orang di sekitar kita itu ada surga kita, ada neraka kita. Loh iya. Mana dalil untuk membuktikan bahwasanya perkataan itu benar adanya dengan dalil yang jelas? Dalilnya jelas, kita sering dengarkan di dalam banyak kajian. Bukankah kita pernah mendapati penjelasan dari baginda Nabi SAW ketika Nabi ditanya tentang dua orang wanita. Dua orang wanita itu ditanya tentang dua orang wanita kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, inna fulana tudkaru min kasrati sholatiha wa sadaqatiha wa siyamiha wa tu'ti jaruha. Aina hiya ya Rasulullah? Finnar. Ya Rasulullah, inna fulana tudkaru min qillati sholatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wa lam tu'ti jaruha. Aina hiya ya Rasulullah? Fil jannah. Bukankah Nabi pernah ditanya tentang dua profil wanita yang ditajangkan kepada baginda Nabi? Ya Nabi, ada perempuan, banyak puasanya, banyak sedekahnya, banyak siamnya, tetapi dia menyakiti tetangganya. Di mana kedudukannya nanti di akhirat? Nabi mengatakan dia di neraka. Ada satu lagi ya Rasulullah, tidak banyak puasanya, tidak banyak sholatnya, tidak banyak sedekahnya, tetapi dia tidak menyakiti tetangganya. Nabi mengatakan dia berada di surga. Ini dalil. Sesungguhnya ketika kita bermuamalah, ketika kita berinteraksi, di situ ada surgamu, di situ ada nerakamu. Karena bisa jadi gagalnya kita menuju kepada surga itu bukan karena zinanya kita. Gagalnya kita menuju surga bukan karena ribanya kita, tapi bisa jadi gagalnya manusia menuju kepada surga karena terlalu banyak menyakiti orang yang ada di sekitarnya. Makanya dalam riwayat Muslim kita sudah paham hadis yang begitu terkenal ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, atadruna manil muflis? Kalian tahu nggak siapa orang yang paling merugi itu? Orang yang merugi itu adalah orang yang datang pada waktu hari kiamat membawa pahala-pahala kebaikannya yang menggunung tinggi, tapi dia waqad syatama hada wa daraba hada wa qadafa hada wa akhadha mala hada. Tetapi ternyata ketika dia membawa pahala ketaatan yang menggunung tinggi dan menjulang begitu megah, ternyata dia menuduh fulan, mencela fulan, memukul fulan, mengambil hartanya fulan. Dan ketika dia sampai melakukan perbuatan itu, maka seluruh pahalanya dipakai untuk membalas
rasa sakit yang diterima sama orang yang pernah mendapatkan kezalimannya, dan akhirnya pahalanya habis, dan itu pun belum selesai. Masih banyak orang yang mengantri untuk mendapatkan keadilan dari Allah, dan dia pun harus mendapatkan dosa dari orang yang dia sakiti untuk mengganti setiap rasa sakit yang mereka terima dulu ketika di dunia, ketika mereka merasa berat didolimi olehnya. Bukankah itu ada surga dan neraka di dalam interaksi sosial kita? Sehingga interaksi sosial itu bukan hanya interaksi biasa. Ternyata interaksi kita bersama tetangga, interaksi kita bersama teman, interaksi kita bersama komunitas dan circle yang kita punya, di situ ada surganya, di situ ada neraka kita. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ada lagi hadis kan, ada seorang penduduk Ansar yang beliau masuk ke dalam surga dan diberitakan oleh Nabi 3 kali sebagai penduduk surga. Dan tidaklah penduduk Ansor itu rajin sholatnya di dalam tahajud, rajin puasanya, tidak. Laki-laki Ansor ini biasa di dalam sholatnya, malamnya juga tidak tahajud. Tapi kenapa Nabi memberitakan bahwasanya dia merupakan penduduk surga? Hingga 3 kali Nabi menobatkan dia sebagai penduduk surga di 3 hari berturut-turut. Karena hatinya bersih ketika dia tidak pernah hasad dan ketika dia tidak pernah berbuat jahat kepada saudara muslim. Maka kaidah yang pertama kita harus paham, rahmatnya Allah itu menyapa kepada mereka yang senantiasa berupaya betul. Dia menjaga, dia menahan. Dia menjaga, dia menahan. Dia menjaga, dia menahan di dalam kehidupan. Disitulah kita memahami kaidah pertama. Yang kaidah ini penting sekali untuk kita mengerti dengan baik, dan kaidah ini harus kita hidupkan setiap waktunya dan setiap saatnya. Di dalam interaksimu ada surga. Dan di balik interaksimu ada neraka. Kalau kita ingin untuk mendapatkan surga kita, datangkanlah diri kita untuk memberikan keselamatan kepada banyak orang. Karena keselamatan yang kita berikan kepada banyak orang, keselamatan itulah yang akan mendatangkan puluhan keberkahan di dalam kehidupan kita. Rahmatnya Allah dekat sekali. Rahmatnya Allah dekat sekali. Rahmatnya Allah itu dekat sekali kepada mereka yang senantiasa berupaya untuk menjaga perdamaian di antara hati manusia. Jangan menyakiti. Karena sesungguhnya menyakiti itu merupakan perkara yang akan memberatkan kita mendapatkan rahmat. Bapak Ibu di Munich, Jerman, Bapak dan Ibu sadar apa doanya? Nah, apa doanya Imam Bukhari? Imam Bukhari itu ulama besar. Tapi ketika beliau menjadi ulama besar, apa yang beliau takutkan dan apa yang beliau khawatirkan? Imam Bukhari itu berdoa, ya Allah, aku berdoa semoga tidak ada nanti pada waktu aku berdiri di pengadilanku, di pengadilanmu, tidak ada satupun manusia yang berdiri untuk menggugat atas kedoliman yang aku lakukan. Imam Bukhari namanya terkenal, namanya begitu familiar. Memorinya begitu manis di antara orang yang beriman ketika kita menuntut ilmu. Hari ini, siapa yang tidak kenal dengan Imam Bukhari? Mau dia ustadz atau tidak ustadz, mau dia penuntut ilmu atau tidak penuntut ilmu, mau santri atau tidak santri, semuanya kenal dengan Imam Bukhari. Dan ternyata Imam Bukhari itu ternyata salah satu rasa khawatir sekali yang dimiliki Imam Bukhari itu apa? Imam Bukhari itu betul-betul Masya Allah, Imam Bukhari ketakutan kalau ada orang yang berdiri menggugat beliau di pengadilan Allah. Itu sudah menunjukkan kepada kita. Kita tutup closing point nomor 1. Di dalam interaksimu ada surgamu, ada nerakamu. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita harus dapatkan dan harus kita mengerti di dalam interaksi sosial kita, maka kita harus mengerti tentang sebuah kaidah umum. Ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7. Ain ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik itu sebenarnya kamu sedang berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu berbuat jahat sebenarnya kamu sedang berbuat jahat untuk dirimu sendiri. Artinya bahwasanya di dalam interaksi sosial apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu sebenarnya cetakan apa yang sedang kita dapatkan. Bahasa paling familiar tentang itu adalah apa yang kita tanam, itulah apa yang kita tuai. Kalau kamu menanam angin, maka yang kamu tuai adalah badai. Itu hal yang paling simple. Tetapi ternyata prakteknya tidak segampang ketika mengucapkan.
Jadi kita harus memahami di dalam interaksi sosial. Kalau kita memberikan kemudahan kepada orang, kita akan datang kemudahan. Tapi kalau kita memberikan kesulitan kepada orang, ya kita akan mendapatkan kesulitan di dalam kehidupan kita. Kalau kita gibah, maka ada orang yang pasti gibahin kita. Dan itu berjalan terus di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita memahami kenapa kita tidak boleh merendahkan orang, supaya tidak ada lagi orang yang datang merendahkan kamu di masa mendatang ketika kamu merendahkan orang lain. Kenapa kita jangan gibah? Supaya tidak ada orang yang gibahin kamu. Makanya Imam Syafi'i, beliau berkata, kalau ada orang yang mengajakmu gibah hari ini, maka pasti hari ini kamu diajak gibah tentang orang lain, maka hari besok kamu tidak akan selamat dari lisannya. Kenapa? Ya begitulah kehidupan. Kita ngibah sama seseorang, ada orang gibah, kita ikut. Hari ini kita selamat dari lisannya, belum tentu besok kita selamat dari lisannya. Hari ini kita diajak gibah kepada orang lain, besok kita menjadi materi gibahnya. Makanya salah satu materi di dalam kehidupan kita, dalam proses interaksi sosial di dalam kehidupan kita, proses interaksi sosial di dalam kehidupan itu harus kita perhatikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka perbuatan baik itu sebenarnya perbuatan baik untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kamu berbuat jahat, maka perbuatan jahat itu hanya akan kembali kepada dirimu dengan yang setimpal dengan perbuatan jahatmu. Dan ini menyadarkan kita supaya di dalam proses kita berinteraksi, kita harus super hati-hati. Setiap langkah kita memikirkan, setiap kita mengambil keputusan, kita harus pikirkan panjang. Dan setiap kita bersikap, maka pastikan sikap kita tidak menyakiti orang lain. Ini proses yang terus berjalan, terus di dalam kehidupan kita. Orang ketika melupakan surat Al-Isra ayat yang ke-7, maka biasanya akan cenderung sporadis. Dia akan melakukan apa saja dan dia tidak pernah merasa apa yang tidak pernah merasa apa yang dia perbuat akan feedbacknya kembali kepada kehidupan kita. Kehidupan itu hanyalah masalah resonansi dari apa yang pernah kita teriakkan. Itu resonansinya akan datang sesuai dengan apa yang kita teriakkan. Kita berteriak A, tidak mungkin yang akan memantul kepada kita B. Tidak mungkin. Coba kita berteriak di tempat yang tinggi di antara tebing-tebing yang sepi. Kita mengatakan A, pasti jawabannya adalah A. A. Itu gaung. Resonansi itu memberikan kepada kita hikmah. Apa hikmah yang kita ambil dari satu pelajaran tentang masalah gaung dan resonansi itu? Apa yang terjadi pada kehidupan kita persis dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita dengarkan bisa jadi sesuai dengan apa yang sering kita teriakkan. Makanya Nabi SAW memberikan sebuah kaidah penting. Dan kaidah ini merupakan kaidah yang Masya Allah ya. Kaidah ini tuh kaidah yang bisa memberikan proses kesadaran kepada manusia supaya berhati-hati di dalam bersikap. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu memperlakukan, maka sebagaimana itulah nanti kamu akan diperlakukan. Sehingga proses kita ketika memperlakukan orang, maka sebagaimana itulah proses yang akan diperlakukan orang lain. Sehingga proses itulah yang menjadikan kita memahami dan kita mengerti tentang kehidupan ini. Makanya ketika kita menahan diri untuk tidak gibah kepada orang lain, bisa jadi orang lain pun tidak mau gibahin kita. Karena apa? Ya karena perbuatan baik kita itu mengundang algoritma yang akan terjadi pada timeline kehidupan kita. Ketika kita tidak menghujat orang, ya mungkin Allah akan menahan orang lain untuk tidak menghujat kita. Kalaupun kita tidak mendapatkan itu di dunia, misalkan kita tidak pernah gibah, tapi akhirnya juga digibahin, mungkin nanti hasil manisnya nanti di akhirat. Yang kita akan temukan ketika kita menjaga diri kita dan menahan diri kita dari perbuatan yang sifatnya bisa menyakiti orang lain. Lah itulah perjalanan demi perjalanan di dalam kehidupan kita berinteraksi. Di dalam kehidupan berinteraksi bisa memberikan keberkahan di dalam setiap kehidupan kita. Supaya di dalam kehidupan ini, kita ini harus betul-betul selalu berpikir panjang.
tentang apa yang kita perbuat dan kita berpikir jauh sebelum kita bersikap. Mari kita ucapkan bareng-bareng. Saya mengajak kepada seluruh yang ada di Munich, Jerman. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana itu pula kamu nanti akan diperlakukan di dalam kehidupan. Sehingga ketika kita memahami kaidah ini, di dalam kita berinteraksi, maka bersikaplah dengan sikap yang kamu ingin melihat sikap itu kamu dapatkan di masa mendatang. Maka berkatalah dengan perkataan yang mana perkataan itulah yang ingin kamu dengarkan di hari esok. Maka ucapkanlah sesuatu dengan sesuatu yang kamu ingin dengarkan sesuatu itu di hari mendatang atau di hari lusa. Semuanya terjadi sesuai dengan ucapan yang kita lakukan dan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Maka kaidah kita di dalam kita berinteraksi sosial itu apa? Yaitu adalah kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana itu kamu akan diperlakukan. Ya. Jadi ketika kita membantu orang, kita pasti akan dibantu orang. Kamu menyakiti dan mendolimi orang, ya kamu akan didolimi sama orang lain. Dan begitulah kita mendapatkan setiap kebaikan itu selalu mengundang kebaikan dan setiap keburukan itu pasti akan mengundang keburukan. Ustadz, emang betul orang yang gibah, orang yang menodai kehormatan orang, itu akan mendatangkan perbuatan, akan mendatangkan hasil yang buruk? Iya, mana bukti konkretnya tentang referensi pada kata-kata itu? Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun ba'daha. Balasan setiap keburukan itu selalu keburukan setelahnya. Itu balasan setiap keburukan. Tidak ada keburukan mendatangkan kebaikan. Balasan atas keburukan itu selalu keburukan semisalnya. Ya, itu sebuah perkara. Makanya maaf ya, ada beberapa hari yang lalu saya mendapatkan ada orang babak belur di penjara. Ternyata kasusnya itu dia menodai atau dia memperkosa anak di bawah umur. Ketika masuk penjara dia babak belur. Ketika saya mendengar berita dia babak belur, padahal kasusnya dia menodai dan merudak paksa anak di bawah umur, ternyata pas dengan apa yang disampaikan Allah. Perbuatan buruk itu selalu akan melahirkan perbuatan buruk yang lainnya. Kezaliman akan melahirkan kezaliman di dalam kehidupan. Ketika engkau gibah akan mendatangkan gibah-gibah lagi di dalam kehidupan kita. Dan itu akhirnya menyulitkan kehidupan kita. Terkadang kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi di masa mendatang, kesulitan dan kesukaran yang kita jumpai di hari esok, kadang kesulitan dan kesukaran yang kita jumpai di hari esok itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena kita mendatangkan kesulitan itu dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Makanya dalam Islam, kenapa jangan menyakiti? Supaya kamu tidak disakiti. Kenapa kamu tidak boleh gibah? Supaya kamu tidak digibahin. Kenapa kamu jangan nodain orang? Supaya kamu tidak dinodai orang. Itu prosesnya terus begitu dalam kehidupan kita. Supaya kita paham. Ternyata terkadang hidup di dalam berinteraksi itu berat. Bukan karena di situ ada ujian. Terkadang hidup berinteraksi itu berat karena kita terkadang tidak tahu apa yang harusnya kita lakukan. Kaidah kedua di dalam kita berinteraksi, pahami. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kita memperlakukan, sebagaimana itu kita diperlakukan. Itu kaidah nomor 2. Kaidah nomor 3, di dalam kita memperlakukan, di dalam kita berinteraksi itu apa? Yang ketiga, di dalam proses kita berinteraksi yang nomor 3, bahwasanya kita itu pasti punya aib. Dan orang lain juga punya aib. Setiap dari kita punya kekurangan, orang lain juga pasti punya kekurangan. Maka janganlah ketika kita berinteraksi, kita lupa untuk melihat diri kita yang penuh dengan kesalahan dan kekurangan, serta kita memiliki deretan aib dan deretan masalah. Lalu kita berinteraksi, lalu menganggap diri kita sempurna, lalu meletakkan orang lain itu salah dan memiliki banyak kekurangan. Maka fahamilah bahwasanya ada perkataan hikmah yang begitu bagus. Kalau kamu sedang membicarakan aib orang, sebenarnya kamu itu memiliki aib. Kalau kamu sudah membuka aibnya orang, maka tunggu waktu aibmu akan terbuka. Kenapa? Di dalam hasanah literatur hukum Islam, kita mendapati bahwasanya membuka aib saudara kita itu termasuk dosa besar, termasuk
di antara turunannya adalah ghibah. Kenapa ghibah itu termasuk salah satu dosa besar? Bahkan dosa ghibah itu dikategorikan dosa besar sampai-sampai ketika pelaku ghibah itu bertaubat tidak bisa langsung diterima sampai orang yang dia ghibahin memberikan keridhaan kepadanya. Ya maaf ya, kalau kita minum khamar, tobatnya langsung diterima oleh Allah kalau kita betul-betul menyesal. Kalau kita makan riba, maka sesungguhnya ketika kita mengembalikan ribanya dan kita lalu bertobat setelah itu, Allah akan mengampuni dosa kita. Beda dengan ghibah. Ghibah itu dosa yang tidak bisa dihapuskan walaupun pelakunya sudah menyesal sampai kita meminta keridhaan orang yang kita ghibahin. Minta ridhonya, ya saya pernah ghibahin dirimu. Kita minta ridhonya, minta maafnya. Lalu orang itu, ya saya maafkan walaupun kamu pernah ghibahin saya. Maka sesungguhnya ketika kita mengetahui itu, menjelaskan kepada kita ghibah itu dosa besar. Kenapa ghibah itu termasuk pada kategori dosa besar? Karena sesungguhnya kita dilarang untuk ghibah pada interaksi sosial kita, di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan banyak orang, supaya kekurangan dan aib kita pun tidak dibuka oleh Allah. Kenapa? Siapapun manusia yang dibuka aibnya, dibuka kekurangannya, dibicarakan, kalaupun itu benar namanya ghibah, kalau itu dusta itu namanya bohong, kalau itu bohong itu namanya dusta. Maka supaya ketika kamu dan saya dilarang ghibah, Umar Mita dilarang ghibah, semua kita di antara kita tidak diperbolehkan untuk ghibah, maka salah satu hikmahnya adalah supaya orang pun ketika mendapati aibmu, aibku, kekuranganku, kesalahanku, maka mereka menutupinya sebagaimana saya menutupi lisan saya untuk menjaga diri dan menahan diri untuk tidak membicarakan aib orang lain dalam bentuk ghibah yang ada pada kehidupan interaksi sosial kita. Itu yang kita mengerti kaidah yang ketiga. Ya. Jadi kalau ada seseorang gampang misalkan mencela orang dengan satu kesalahan, lalu dicela, kamu juga punya kesalahan loh. Makanya terkadang kita jumpai dan kita dapati di sosial media. Kita sering sekali menjumpai orang membuat video-video menghujat orang lain. Akhirnya videonya dibuka, dibedah, dicari jejak digitalnya. Dan akhirnya keluar semua dari kekurangan dan kesalahan dirinya sendiri. Ketika dia juga begitu gampang untuk mencela kesalahan orang, membuka aibnya orang. Lalu ketika dia menjudge dan memvonis orang lain dengan begitu gampang, akhirnya Allah hadirkan orang-orang yang gampang memvonis dirinya, menelanjangi dirinya, lalu memusuhi dirinya, sepersis sebagaimana ketika dia melakukan itu kepada saudaranya. Maka betul kata-kata hikmah, kalau kamu sudah berani membicarakan aibnya orang, perhatikanlah, kamu pun tidak akan pernah hidup kecuali membawa aib. Dan kita pun juga pasti membawa kekurangan dan membawa berbagai macam keterbatasan-keterbatasan kita di dalam kehidupan. Sehingga ketika kita di dalam kehidupan ini, kita memiliki aib, orang lain juga memiliki aib, maka tutupilah aib orang lain. Supaya Allah itu menutupi aibmu. Makanya salah satu di antara sebab keselamatan kelak kita di akhirat, salah satu sebab keselamatan kita di akhirat ketika nanti berjalan di atas sirat, yang menjadikan kita mampu diselamatkan ketika kita melewati di atas sirat itu apa? Ketika kita pernah membela kehormatan seseorang, disebabkan dia dijatuhkan oleh orang lain, lalu kita menjaga kehormatannya. Orang yang menjaga kehormatan seorang muslim dari ghibah adalah orang yang diteguhkan setiap langkahnya ketika berjalan di atas sirat. Ini yang kita harus paham. Makanya dalam satu riwayat dari riwayat Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa seorang mukmin yang mampu menjaga dan melindungi seorang mukmin dari tuduhan keji dari seorang munafik atau seorang yang melemparkan berita yang keji, Allah akan mengirimkan kepadanya malaikat yang akan melindunginya dari jilatan api neraka ketika melewati sirat. Masya Allah. Ya. Dan itu menjelaskan kepada kita dalam riwayat Abu Dawud, bahkan termasuk salah satunya ketika kita berusaha
untuk tidak terseret kepada perilaku ghibah, lalu kita justru menjelaskan kebaikan dari orang tersebut, menjaga kehormatannya dari berita yang tidak seharusnya diberitakan, kalaupun itu benar itu jatuhnya ghibah, maka sesungguhnya ingatlah nanti ada malaikat-malaikat yang akan diutus oleh Allah menjaga orang-orang yang pernah menjaga dan melindungi kehormatan seorang mukmin dari berita-berita fitnah yang menimpa kepadanya. Dan itu memberitakan kepada kita, disitulah kita paham pada poin yang ketiga. Hati-hatilah. Memang setiap orang itu punya aib. Memang setiap orang itu punya kesalahan. Sebagaimana kita punya aib dan kesalahan. Perlakukanlah orang lain dengan apa yang kita ingin dapatkan dari kita. Supaya ketika kita punya aib, kita tidak menjadi perbincangan orang lain. Supaya kita tidak menjadi guncingan dengan kita menjaga, jangan menggunjing, jangan membicarakan, jangan sampai kita berlaku dalam kehidupan ini berinteraksi, akhirnya timbul berbagai macam masalah, konflik tidak ada putusnya, hanya karena ketika kita melakukan perbuatan, ketika menodai kehormatan orang, dan ketika kita menggunjing kesalahan dan aib yang dimiliki sama orang lain. Mungkin ada yang sempat bertanya, Ustadz saya pengen tanya. Iya, apa pertanyaan? Pertanyaannya, kenapa orang itu ketika ghibah diibaratkan orang yang dighibahin itu sebagaimana mayat? Begini penjelasan dari para ulama. Kenapa orang yang ghibah itu diibaratkan dengan memakai bangkai saudaranya? Karena orang yang kita ghibahin ketika dia tidak ada, dia tidak bisa hadir untuk memberikan pembelaan diri. Ketika dia tidak bisa hadir untuk memberikan pembelaan diri, akhirnya apa? Dia dibicarakan tanpa dia bisa dihadirkan untuk memberikan penjelasan dan memberikan alasan kenapa perbuatan itu terjadi. Itulah yang menjadikan orang ketika tidak bisa membela dirinya ketika namanya disebut dalam satu perbincangan, maka kedudukannya sebagaimana bangkai. Bangkai itu kalau dibicarakan kan tidak bisa membela apapun ketika sudah meninggal dunia. Dan itulah kenapa menjadi sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena setiap orang punya hak jawab terhadap apa yang kita bicarakan tentang dirinya. Makanya Allah itu selalu bertanya kepada setiap makhluknya ketika makhluknya melakukan sesuatu. Bahkan kepada iblis sekalipun, Allah kan tanya kepada iblis, kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Allah tanya, Allah tidak memvonisnya dengan serta-merta tanpa Allah mengadilinya dengan keadilan. Nah inilah yang menjadikan kita paham kata Ahlul Hikmah yang ketika di dalam interaksi sosial, ketika kamu tiba-tiba terhampar begitu banyak aibnya orang, begitu banyak kekurangan orang lain di dalam kehidupan orang lain, maka pastikan kamu juga punya aib dan kamu juga punya kekurangan. Kalau kamu punya aib, kamu punya kekurangan, saya punya kekurangan, saya punya aib, maka berinteraksilah dengan aib orang lain dengan cara yang paling indah supaya orang lain berinteraksi dengan indah aib dan kekurangan yang kita miliki pada kehidupan. Itu yang ketiga. Kaidah yang keempat yang kita harus perhatikan di dalam kita berinteraksi supaya kita bisa mendapatkan insight yang terbaik pada perjalanan hidup kita. Karena sebagian besar kehidupan kita itu dihabiskan ketika kita berinteraksi baik kepada keluarga ataupun interaksi kita kepada masyarakat di sekitar kita. Yang keempat yang harus kita ingat adalah kita harus selalu merenungkan bahwasanya ketika kita berkomitmen baik, ketika kita menjaga diri kita, tidak menyakiti orang lain, tidak ghibah, tidak menodai, tidak menghujatnya, tidak membulinya, dan sederet perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya dilakukan di dalam kita berinteraksi, kita harus paham bahwasanya ketika kita berbuat baik, maka sesungguhnya kesaksian orang kepada kita adalah menyaksikan kebaikan kita. Dan ketika orang lain itu sudah menyaksikan kebaikan kita, tepat ketika kita meninggal dunia, kesaksian-kesaksian orang yang mengatakan kita baik, ketika kita selalu mendatangkan keselamatan, kita menjadi orang yang mudah rendah hati, menjadi orang yang supel, menjadi orang yang luas dan mudah berkontribusi, maka sesungguhnya kesaksian orang-orang yang kita selalu menjaga dan menahan supaya kita tidak melanggar batasan orang, maka kesaksian baiknya mereka itu akan menjadi kesaksian Allah di atas muka bumi. Makanya ketika pada zaman Rasulullah SAW pernah terjadi satu peristiwa ketika ada satu jenazah, lalu para sahabat mengatakan khairan, orang ini baik. Maka Rasulullah mengatakan wajabat, maka Rasulullah mengatakan wajib. Para sahabat itu bertanya, kenapa engkau mengatakan wajib ya Rasulullah? Karena sesungguhnya kesaksian kalian itu merupakan kesaksian Allah di atas muka bumi ini.
Maka ketika kita senantiasa berlemah lembut di dalam setiap kehidupan kita, kita senantiasa berkomitmen untuk memiliki akhlak yang baik, maka sesungguhnya kita ingin sekali dikenal sebagai pribadi yang baik. Kalau kita sudah dikenal sebagai pribadi yang baik, atau seluruh kebaikan yang kita lakukan, kita berharap yang kita goreskan kepada hati manusia di sekitar kita itu goresan-goresan yang penuh dengan memori-memori manis. Goresan yang di dalamnya ada memori manis itulah yang menjadikan kita harus paham, mendapatkan kesaksian baik dari mereka, itu akan mendatangkan kebaikan pula di hadapan Allah. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, antum syuhadaullahi fil ardi. Maka kalian itu merupakan saksi-saksi Allah di atas muka bumi ini. Karena kesaksian manusia kepada manusia di antara teman-temannya, kesaksian dia itu diterima sama Allah. Maka berbuat baiklah. Maka kita harus senantiasa berusaha dengan 2M yang tadi saya sampaikan. Menjaga dan menahan. Menjaga batasan orang, menahan diri dari perbuatan yang kiranya nanti bisa menyakiti orang lain. Maka ketika kita lakukan itu, maka insya Allah akan hadirkan orang-orang yang mengenang kita dengan kebaikan, orang yang akan mengenal umur yang kedua kita setelah kematian kita dengan kenangan-kenangan yang baik. Dan kenangan baik ketika mereka memberikan testimoni atas kematian kita sebagai ahlul jenazah yang baik ketika hidup di dunia. Maka itulah yang akan menjadikan kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah dan mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan syurganya Allah atas kesaksian-kesaksian manis ketika orang pernah berinteraksi kepada kita. Marilah kita menjadi orang yang mustarih kelak ketika meninggal dunia dan jangan sampai kita menjadi mustarah. Apa bedanya mustarih dengan mustarah, Ustadz? Beda. Karena sesungguhnya orang yang meninggal dunia itu ada dua. Ada yang menjadi mustarih, ada pula yang menjadi mustarah. Mustarih itu orang yang sejatinya istirahat. Ketika dia menjalani kehidupan, menghormati saudaranya, menjaga aib dan kekurangan saudaranya, menyayangi saudaranya, memperlakukan saudaranya sebagaimana dia memperlakukan dirinya. Maka ketika meninggal dunia, maka panjangnya akhlak yang dia miliki, beratnya ibadah yang telah dilakukan ketika dia meninggal dunia, dia beristirahat dari penatnya perjalanan yang telah dilewati pada kehidupan di dunia. Dia beristirahat dari berbagai macam kebaikan yang telah dilakukan ketika dia hidup. Orang yang mustarih akan banyak menjadi orang yang istirahat di alam barzah dan menjadi orang yang banyak beristirahat di akhirat. Jangan sampai menjadi mustarah. Mustarah itu apa? Mustarah adalah orang yang ketika meninggal dunia, orang diistirahatkan dari kejahatannya. Diistirahatkan dari gibahnya, diistirahatkan dari kesombongannya, diistirahatkan dari kedolimannya, diistirahatkan dari perkataan-perkataannya yang menyakitkan. Maka seseorang yang ketika meninggal dunia pada kondisi ketika dia mustarah, orang-orang itu diistirahatkan dengan kematiannya dan kepergiannya, maka itu adalah musibah. Orang-orang yang banyak membuat kegaduhan, keributan ketika di dunia, banyak berbuat maksiat, banyak berbuat kezaliman, banyak berbuat kerusakan pada kehidupannya dengan kegaduhan demi kegaduhan yang dia kerjakan. Tepat ketika meninggal dunia, orang itu lega dengan kematiannya. Dan orang itu bersyukur dengan kematiannya. Dan mereka tidak bersedih dengan kepergiannya. Dan itu akan menjadi musibah. Karena apa? Ketika orang mengatakan syarron, orang itu buruk, dan kami diistirahatkan darinya setelah dia meninggal dunia, maka sesungguhnya itu merupakan kesaksian-kesaksian yang memberikan adab dan memberikan musibah pada perjalanan manusia dalam kehidupan ketika meninggal dunia. Marilah kita harus memahami ini. Maka kenapa kita harus berbuat baik di dalam berinteraksi? Kenapa harus menjaga dan menahan di dalam kita berinteraksi? Karena pada dasarnya kesaksian orang-orang ketika nanti kita diwafatkan oleh Allah dan kita mendapati mereka memberikan kesaksian-kesaksian yang baik, mereka memberikan kesaksian-kesaksian yang manis untuk kita, maka kesaksian-kesaksian baik itu akan memperlancar, akan mempermudah dan melapangkan kehidupan barzah kita dan kehidupan kita kelak ketika kita berdiri di pengadilan Allah. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, yang terakhir adalah
Sesungguhnya dengan kita bersikap yang baik di dalam kita berinteraksi, sebenarnya kita sedang mendatangkan kualitas dalam kehidupan kita. Energi positif itulah yang akan terekam oleh diri kita dan akan memberikan kebaikan untuk kita. Kenapa dendam itu merupakan dosa besar? Bukan hanya sekedar urusan akhirat, tapi saya baru tahu secara medis terbukti dendam, kemarahan, senang sekali dengan keburukan orang itu ternyata begitu negatif dirasakan oleh tubuh kita. Begitu buruk dirasakan oleh jantung, oleh liver, oleh limpa, oleh paru-paru, sehingga akhirnya bisa berdampak kepada penurunan kesehatan kita. Itulah kenapa kita diperintahkan untuk senantiasa husnudon sama orang. Kenapa kita selalu harus diperintahkan mencari sisi kebaikan orang dan tidak mencari dan melihat hanya dari sisi keburukannya. Kenapa kita harus memaafkan? Kenapa perintah-perintah itu ada di dalam kehidupan sunnah? Bukan karena persoalan ukhrawi semata. Tapi ternyata secara medis hari ini terbukti kehidupan yang sifatnya baik ketika kita berinteraksi, kita menahan diri kita untuk tidak dendam, kita tidak hasad, kita tidak benci, kita tidak suudzon. Ternyata semua itu dirasakan oleh tubuh kita dengan satu energi yang positif. Sehingga energi positif itulah yang menjadikan kita akhirnya merasakan kemudahan di dalam mendapatkan kesehatan. Saya pernah mendapati ada sosial eksperimen, mungkin masih ada di YouTube. Di dalam YouTube itu diterangkan ada seorang nenek-nenek umur 80 tahun, ada yang 77 tahun gitu. Ketika ditanya apa rahasia besar, apa rahasia panjang umurnya, maka mereka berkata dalam tulisan kertas yang mereka perlihatkan ke kamera, jangan mudah marah. Ada yang mengatakan jangan dendam sama orang. Ada yang menjawab jangan mempersoalkan masalah sepele. Ternyata jawaban dari mereka ketika ditanya tipsnya dalam tanda petik, apa yang menjadikan mereka mendapatkan umur yang panjang, ternyata tips yang mereka sampaikan adalah hal-hal yang sifatnya itu justru sesuai dengan konsep ideal di dalam kita berinteraksi. Artinya, ya sudah lihat kebaikan orang, jangan lihat keburukannya. Bicarakan kebaikannya, jangan membicarakan keburukan, bukankah kita juga punya keburukan? Dan kita jangan menyimpan kebencian di dalam hati supaya hati kita tidak terlalu lelah menyimpan kebencian orang yang kita hujat dan kita benci sepanjang sisa hidup kita. Dan ternyata positifnya itu energinya, feedbacknya kembali kepada kita. Makanya sesungguhnya elemen di dalam diri kita akan negatif, menjadi hitam ketika kita menyimpan energi-energi negatif. Kebencian, dendam, melihat orang dengan kekurangan, tidak suka orang senang, dan suka ketika orang lain sedih, itu energi-energi negatif yang ternyata tidak mendatangkan kebaikan pada kehidupan kita. Makanya disitulah kita paham kenapa Rasulullah diturunkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, diturunkannya Nabi di dalam kehidupan kita itu bukan untuk ngajarin sholat, puasa, dan sedekah semata. Tapi kalau kita membaca pada ayat yang kedua surat Al-Jum'ah, kita mendapati Allah berfirman, huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mari kita artikan dan kita temukan maknanya. Huwaladzi, Allah yang ba'atsa fil ummiyina, yang telah mengitis seorang rasul dari kalangan ummi. Rasulan minhum, seorang rasul. Yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Jadi tugasnya Nabi diterangkan oleh Allah di dalam ayat ini. Apa yang pertama? Yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat Allah. Setelah membacakan ayat Allah itu fungsinya untuk apa? Ayat-ayat Allah itu dibacakan, dijelaskan maknanya kepada manusia. Wa yuzakkihim, supaya ayat-ayat Allah itu mensucikan hatinya manusia dan pikiran manusia. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan menjelaskan kepada manusia Alkitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, walaupun sebelumnya mereka menjadi kaum yang tidak mendapatkan petunjuk. Di situ kita mendapati nomor 2 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 yang disebutkan oleh Allah menjadi petunjuk di dalam kehidupan, di dalam hikmah diutusnya Nabi Muhammad di dalam kehidupan itu untuk mensucikan hati dan pikiran kita.
Karena ternyata hati dan pikiran kita merupakan faktor yang paling besar menentukan kualitas kehidupan dan memberikan kesehatan kepada kehidupan kita ketika kita berinteraksi yang terbaik. Jadi ternyata ketika kita ghibah, ketika kita membicarakan kekurangan orang, ketika kita menghujat, ketika marah-marah di sosial media, kita menodai orang, nyoret-nyoret wajahnya orang, lalu membenci orang yang beriman secara berlebihan, itu bukan hanya bicara tentang dosa ukhrawi, tapi membicarakan tentang kualitas dirinya. Itu menunjukkan bahwasanya energi yang ada di dalam hatinya, energi yang ada di dalam peredaran darahnya itu penuh dengan energi-energi negatif. Sehingga akhirnya tanpa disadari menggerogoti kesehatannya, memberikan kualitas buruk di dalam kehidupannya ketika mereka tidak betul-betul memahami interaksi yang terbaik yang kita berikan kepada saudara muslim itu sejatinya bukan karena kita berbuat baik kepadanya, tapi ketika kita sedang berbuat baik, ketika kita berinteraksi, menjaga dan menahan, kita sedang berinteraksi yang terbaik untuk kita. Itu pentingnya. Dan inilah 5 hal yang kita harus mengerti dan harus kita sadari supaya kita menyadari tentang persoalan ini dan tidak menganggap remeh tentang persoalan ini. Inilah yang menjadikan kita paham, inilah yang menjadikan kita memahami betul. Di dalam interaksi kita ada surga dan ada neraka dan tergantung bagaimana pilihan kita. Tidak mungkin sunnah itu hanya mengajarkan tentang ibadah mahdhah, tetapi tidak mengajarkan bagaimana kita bermuamalah dengan muamalah yang benar. Kita banyak mendapatkan neraka disebabkan karena muamalah yang buruk dan kita banyak dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah karena muamalah yang terbaik. Berikanlah muamalah yang terbaik di dalam kita berinteraksi. Dimanapun kita berada, supaya kita mudah meraih rahmatnya Allah, supaya kehidupan kita algoritmanya berjalan sesuai dengan apa yang kita lakukan dengan kebaikan dan akan berbalik dengan kebaikan, supaya kita akhirnya mendapatkan kesaksian yang baik dari orang-orang di sekitar kita ketika nanti meninggal dunia, dan yang ketiga, terakhir, supaya kita juga memahami ketika kita berbuat baik, kita sedang memberikan hadiah untuk kesehatan kita di masa hari ini dan di masa tua. Dan ingat pula, kalau kita sering menodai kehormatan orang dengan aib mereka, dengan kekurangan mereka, kita harus tahu kita juga punya aib dan kita juga punya kekurangan. Jagalah aib dan kekurangan orang supaya Allah menghadirkan orang yang menjaga aib dan kekurangan kita. 5 alasan, 5 pernak-pernik yang terkadang sering kita lupakan di dalam perjalanan kita bermuamalah. Hidup di dalam kita mengikuti sunnah itu kalau dibedah 2, ada ibadah, ada muamalah. Berikan muamalah kita yang terbaik di samping ibadah kita. Muamalah kita menentukan bagaimana posisi dunia dan akhirat kita. Inilah yang kita harapkan. Semoga ilmu ini bisa menjadikan kita mengevaluasi bagaimana kehidupan kita, bisa mengevaluasi bagaimana perjalanan kita di dalam menyikapi orang-orang di sekitar kita, bisa memberikan muamalah yang terbaik. Semoga kalaupun kita belum bisa maksimal di dalam tahajud, kalau kita belum bisa maksimal di dalam sedekah, kalaupun kita belum maksimal di dalam puasa, setidaknya kita memiliki perkara yang menjadikan kita mendapatkan pahala besar. Karena kemuliaan kita untuk menjaga haknya saudara kita dan menahan diri kita untuk tidak melanggar batasan-batasan kehidupan saudara kita. Menjaga dan menahan. Menjaga haknya saudara kita di atas diri kita, menahan supaya kita tidak melampaui batas, menerjang dan menabrak batasan dari kehidupan saudara kita. Senang sekali kita menyampaikan materi ini dan materi ini teguran sangat keras untuk saya. Ternyata Masya Allah masalah interaksi ini terkadang tenggelam di balik semangat kita mempelajari tentang masalah fikih dan ibadah mahdhah. Padahal harusnya ini menjadi materi yang sama pentingnya dengan kita mempelajari fikih dan ibadah mahdhah. There's a pathway to peace if you want it. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like. They're only there so you stray from the coast. Chance that I get when it's minutes apart.
that I get when I stand in salah. Praying for guidance and hope when He opens my heart. Love and the faith filling up, but I know I fall. Hope it isn't for long. Yeah. Said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. I'm on my knees for you. Anything, and it's anywhere for you. Oh Allah, won't you shower your peace upon me? On my knees, you got me on my knees. Anything, and it's anywhere for you. All I need is you. Oh Allah. I've been holding for so long, scared I might slip away.